Beberapa minggu terakhir ini dunia sepak bola lagi terheran-herannya, lagi terkejut-kejut. Kayak ibaratnya rasanya kayak lu punya teman, terus teman lu tuh punya utang banyak nih, tapi dia hidupnya foya-foya, kan males ya. Itu yang sekarang sedang dianggap oleh dunia sepak bola. Barcelona itu kayak gitu. Katanya utang sampai miliaran euro, harus motong gaji 200 juta euro. Setiap ada pemasukan, dia cuma bisa boleh transfer pemain sepertiga dari omsetnya transfernya dia. Tetapi kenapa terus-terusan beli pemain? Ada Andreas Christensen, ada Frank Kessie, ada Rafinha, terakhir ada Robert Lewandowski, dan yang terakhir gue dengar, nggak tahu bener apa enggak, tapi katanya mereka udah deal soal Bernardo Silva. Tapi Bernardo Silva ini baru bisa pindah kalau si Frankie de Jong ini beneran jadi dibeli sama MU atau beneran berhasil dibuang sama Barcelona. Nah, tadinya sebenarnya gue mau ngebahas soal finansialnya Barcelona ini sih. Sebenarnya gimana kok bisa beli pemain, padahal duitnya nggak ada segala macem. Tapi akhirnya gue tunda aja karena semuanya itu baru akan jelas di tanggal 1 Agustus ya. Jadi beberapa minggu lagi, karena di saat 1 Agustus itulah La Liga akan mengeluarkan daftar limit gaji yang bisa diberikan ke setiap klub La Liga, tentu aja termasuk Barcelona. Jadi kita akan ngebahas finansial Barcelona bulan depan aja, waktu udah jelas siapa-siapa aja pemain barunya yang boleh main di La Liga, mana yang nggak bisa didaftarin, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan ngebahas kronologi transfer dari Rafinha yang gue ingat waktu itu sempat ada gonjang-ganjing huru hara nggak karuan ya. Apakah tadinya mau dibeli Arsenal, tapi terus mau dibajak Chelsea, dan akhirnya tiba-tiba malah dibajak oleh Barcelona. Jadi ini kisah transfer yang penuh lika-liku sama kayak Barcelonanya. So hari ini kita bahas itu aja. Ya, welcome back di Tiang Jauh, podcast sepak bola dari Popekusen, podcast sepak bola untuk semua orang ya, baik yang ngikutin sepak bola apa enggak. Nah, harusnya sih tetap menarik untuk ditonton. Hari ini kita akan ngebahas tentang kisah penjualan Rafinha dari Leeds ke Barcelona. Nah, ini sejarah singkatnya aja. Jadi ini semua dimulai dari bulan Desember. Waktu itu Leeds sedang negosiasi sama Rafinha untuk memperpanjang kontraknya dia, karena Leeds itu kan beli Rafinha waktu itu cuma 17 juta, gajinya dia juga rendah, tapi akhirnya dia jadi pemain kunci, dan si Leeds sendiri juga udah kaya kan di Premier League, jadi mereka memutuskan, wah kayaknya perlu nih si Rafinha diperpanjang kontraknya, and semuanya udah beres, dari soal gaji, soal bonus, terus add-on segala macam udah beres, durasi kontraknya juga berapa tahun juga udah beres, kecuali satu yang belum beres, yaitu klausul minimum fee release clause yang nanti akan dimasukkan ke kontrak baru Rafinha ini. Nah, minimum fee release clause itu kayak buyout clause gitu ya. Jadi misalnya ditaruh harga 50 juta, nah maka setiap klub yang menawar Rafinha 50 juta itu nggak boleh di reject sama Leeds. Pokoknya intinya gitulah, harga beli Rafinha itu berapa. Nah, ini belum deal karena biasalah Leeds pengen harganya setinggi mungkin, dan pihak Rafinha pengen supaya harganya tetap masuk akal, biar nanti kalau ada klub yang pengen ngebeli dia itu realistis. Kayak kalau misalnya Rafinha minimum fee-nya 300 juta kan gak realistis kan ya, gak mungkin ada yang beli gitu. Jadi mereka lagi nego-nego ini, dan Leeds sebenarnya masih diam-diam optimis sih kalau nantinya bakal ketemu harga pasnya itu di harga berapa. Jadi ya udahlah, mereka nego santai aja. Nah, Desember jadi Januari jadi akhir Februari, dan tiba-tiba Leeds dalam posisi tertekan dan sulit untuk berbuat apa-apa. Pertama, di waktu sekitaran itu performa Leeds di Liga Inggris menurun, mereka ada di zona degradasi, dan waktu itu peluang bertahannya cukup berat, bahkan mereka memecat Marcelo Bielsa, pelatihnya Leeds, dan Bielsa ini sebelum dipecat juga berantem sama Rafinha karena Rafinha itu waktu halftime diganti waktu kalah sama Everton. Jadi ya hubungannya kurang baik lah Leeds sama Rafinha ini. Dan Leeds sendiri kalau mereka degradasi musim depan, mereka keuangannya otomatis bakal berkurang kan. Jadi nggak bisa ngasih gaji Rafinha tinggi-tinggi. Jadi berbalik nih, jadi Rafinha yang
di atas angin. Bahkan waktu bulan April, resiko degradasi Leeds-nya makin besar dan akhirnya mereka udah nyerah lah. Kayaknya nggak bisa nih si Rafinha perpanjang kontrak, apalagi di kontrak Rafinha yang lama. Kalau degradasi, maka klub-klub itu boleh membeli Rafinha dengan harga 25 juta pound sterling. 25 juta aja. Jadi ya benar-benar pasrah lah si Leeds. Nah, fast forward ke akhir musim, berkat gol Rafinha di pekan terakhir, Leeds akhirnya bertahan di Premier League dan ini cukup bikin Leeds bernafas lega karena berarti 25 jutanya itu nggak jadi dan mereka sekarang ada posisi untuk melelang Rafinha untuk dijual kepada penawar tertinggi. Dan ada 4 klub yang tertarik sama Rafinha. Pertama, Manchester United yang langsung dicoret sama Leeds sama Rafinha. Nggak mungkin karena Leeds nggak pengen pemain mereka dibeli sama MU ya. Soalnya mereka kan masih rival berat tuh secara sejarah. Jadi itu nggak mungkin. Kemudian Tottenham datang dan mereka menawarkan cash plus pemain. Tapi Leeds nggak mau pemainnya siapa nggak tahu sih. Dan Rafinha juga khawatir kalau dia ke Tottenham karena dia takutnya, kan dia posisinya sayap kanan ya, tapi dia takut kalau dia ke Tottenham maka dia akan dipasang sama Conte sebagai wing back atau back sayap. Soalnya Conte kan formasinya back sayap gitu kan, 3-5-2 kayaknya, dan di depan udah ada Son Heung-min, ada Harry Kane. Jadi Rafinha kemungkinan besar ya memang jadi back sayap. Jadi dia rada kurang tertarik. Nah, untungnya memang jodoh ya, soalnya si Tottenham juga akhirnya memutuskan untuk beli Richarlison aja. Karena memang duitnya Tottenham itu cuman antara dua, lo mau beli Rafinha atau Richarlison. Akhirnya mereka milih beli Richarlison. Kemudian datang klub ketiga yaitu Arsenal yang cukup pede waktu itu karena Director of Football-nya Arsenal, Edu ini orang Brasil ya, dia sering ngobrol-ngobrol sama Deco. Deco ini agennya Rafinha, mantan pemain Porto, mantan pemain Barcelona, orang Portugal tapi kelahiran Brasil. Dan dia ngobrol sama Deco tuh tanggapannya baik. Dan Deco bilang ya udah lu nawar aja ke Leeds, siapa tahu di accept, siapa tahu. Karena Arsenal waktu itu mikirnya walaupun Rafinha memang pengennya ke Barcelona, tetapi Barcelona kan lagi krisis keuangan nih. Jadi siapa tahu dia bisa mampir Arsenal dulu mungkin 2 tahun 3 tahun. Baru nanti ke Barcelona habis finansialnya lebih sehat. Nah, akhirnya 21 Juni Arsenal mengirimkan penawarannya ke Leeds, tetapi cuman 35 juta pounds, dan ini bikin Leeds kaget karena Leeds tuh sebenarnya pengen harganya di atas 50 juta lah minimal, dan si Deco-nya juga bingung, ini Arsenal kok kayak nggak niat gitu cuman 35 juta. Jadi sama Leeds di hari berikutnya langsung ditolak. Dan Arsenal bilang kalau oke, kita akan datang lagi, kita meeting lagi ya nanti tanggal 28 Juni, seminggu kemudian, dan gue akan bawa penawaran baru. Di 28 Juni memang Arsenal meeting lagi sama Leeds, tetapi di tengah-tengah meeting ini tidak ada breakthrough harga. Kayaknya Arsenal nggak mampu buat nyampe ke 50 juta. Dan si Chelsea di hari yang sama setelah meeting itu selesai langsung menawar Rafinha dengan harga 55 juta pound atau 20 juta pound lebih tinggi daripada Arsenal, dan langsung di-accept sama Leeds. Kebetulan Chelsea memang mencari sayap kanan dan dia pengen Rafinha, dan mereka pengen supaya nanti di musim baru Chelsea itu mereka punya sayap kanan Rafinha dan sayap kiri Sterling kan. Soalnya mereka juga nawar Sterling dari Manchester City. Jadi sebenarnya sejak 28 Juni Chelsea 55 juta pound itu sudah di-accept sama Leeds, dan Chelsea berkali-kali meminta Rafinha untuk ayolah tes medis lah, biar nanti kalau seandainya Barcelona emang nggak nawar ya kita prosesnya cepat bisa langsung gabung sama Chelsea. Tapi sampai selamanya si Chelsea nggak pernah dapat tes medisnya Rafinha itu karena Barcelona akhirnya tertarik. Barcelona juga Deco mantan pemainnya, jadi akhirnya ketemulah titik terang antara Leeds dan Barcelona, di mana Barcelona membayar 50 juta euro juga, 50 juta pounds, tapi berupa cicilan. Dan si Deco karena dia mantan pemain Barcelona dan Rafinha pengen banget ke Barcelona, si Deco ini rela nggak dibayar karena harusnya dia dapat biaya agen ya sekitar sampai 9 juta pound, tapi dia nggak ngambil itu. Tapi gue curiga bakal dibayarin sama Rafinha juga sih.
Tapi intinya akhirnya bersedia cicilan, tadinya Leeds nggak mau cicilan tapi akhirnya mau cicilan dengan menambahkan klausul kalau sampai Barcelona ini telat membayar cicilannya dia, maka Barcelona akan didenda untuk membayar tambahan 10 juta euro kalau lewat dari jadwal pembayaran cicilan. So akhirnya begitulah, Rafinha pun pindah ke Barcelona, udah diperkenalkan pakai kalung R10 juga sama kayak kalung yang dipakai Ronaldinho waktu dia pertama kali pindah ke Barcelona. Dream come true, memang si Rafinha dari dulu udah bilang sama Deco sama Leeds, pokoknya kalau sampai Barcelona nawar, gue pengen pindah Barcelona ya. Kalau yang lain gue masih negotiable lah, tapi kalau pindah ke Barcelona gue pengen. Jadi akhirnya gitu, gue bilang nih happy ending kecuali buat Arsenal sama Chelsea I guess. Karena Barcelona lewat kecerdikannya berhasil menemukan jalan untuk mendapatkan Rafinha yang memang salah satu target utama Barcelona sih. Soalnya sayap kanan Barca juga pada saat mereka ngejar Rafinha itu belum jelas. Karena Dembele kontrak habis dan belum tentu mau potong gaji. Walaupun sekarang udah potong gaji dan perpanjang sih. Tapi intinya Barcelona berhasil. And financial Barcelona kita bahas di yang jauh beberapa episode ke depan. Leeds juga mendapat keuntungan berlipat. Mereka dari beli Rafinha 17 juta, sekarang terjual 50 juta lebih. Mereka udah beli sayap Brasil lagi, mirip kayak Rafinha dengan harga sama. Dan mereka juga bisa jadi promosi sekarang. Nih loh, kalau lu pindah ke Leeds, maka lu bisa kayak Rafinha nih, dipanggil timnas Brasil, pindah ke klub idamannya dia, main ke Liga Champions. Jadi gue bilang ini win-win solution sih buat kedua klub. So, that's it buat Tiang Jauh hari ini. Remember kamu bisa subscribe kalau belum, like, komen juga, bisa dengerin ini di Spotify kalau memang lagi nggak bisa buka YouTube. And dengerin juga Popo on the Radio, Off the Record, podcast gue yang satunya, and Popo on the Radio di radio-radio tayang yang ya lu lihat aja di video lain di channel ini ya. Di situ ada pengumumannya semua. And that's it buat Tiang Jauh hari ini. Welcome Rafinha ke Barcelona. Ingat kita akan bahas finansial Barcelona bulan depan Agustus. Di sini Popo Kusen. Thank you for listening. Thank you for watching. And I'll see you when I see ya.